Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyafi dari kelas A12 akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar, yaitu pada mata kuliah Micro Teaching. Pengertian keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Dalam mengajar, ada dua kemampuan atau keterampilan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, yaitu menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan. Yang kedua, menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya. Keterampilan dasar mengajar mutlak harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang guru, karena keterampilan dasar mengajar memberikan pengertian lebih dalam mengajar. Mengajar bukan hanya sekedar proses menyampaikan materi saja, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan juga nilai-nilai. Macam-macam keterampilan dasar mengajar dibedakan menjadi 8 macam. Berikut uraiannya. Yang pertama, keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik. Tujuan keterampilan bertanya: yang pertama, memotivasi peserta didik agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melatih kemampuan mengutarakan pendapat. Yang ketiga, merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang keempat, menumbuhkan kebiasaan menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, menumbuhkan sikap kreatif pada peserta didik. Yang keenam, mencapai tujuan pembelajaran. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Merupakan keterampilan dalam menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Misalnya, antar sebab dan akibat, definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Tujuan menjelaskan adalah untuk membimbing peserta didik memahami materi yang dipelajari. Yang kedua, melibatkan peserta didik untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah. Yang ketiga, memberikan kepada peserta didik mengenai tingkat pemahamannya dan atau untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang keempat, membimbing peserta didik untuk menghayati dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan menggunakan variasi. Merupakan keterampilan bagi guru dalam menggunakan bermacam-macam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik agar suasana pembelajaran selalu menarik sehingga peserta didik bergairah dan antusias dalam memberikan atau menerima, dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Tujuan penggunaan variasi dalam proses belajar mengajar: yang pertama, menghilangkan kejenuhan dalam mengikuti proses belajar. Yang kedua, mempertahankan kondisi optimal belajar. Yang ketiga, meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik. Yang keempat, memudahkan pencapaian tujuan pengajaran. Keterampilan yang keempat yaitu memberikan penguatan. Merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain.
Tujuan dari penggunaan keterampilan memberikan penguatan, yaitu menimbulkan perhatian peserta didik, membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan berinisiatif secara pribadi. Yang keempat, merangsang peserta yang baik. Yang kelima, mengembalikan dan mengubah sikap negatif peserta didik dalam belajar ke arah perilaku yang mendukung belajar. Keterampilan yang kelima yaitu membuka dan menutup pelajaran. Merupakan keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai dan dilatihkan bagi calon guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan menarik. Tujuan penggunaan keterampilan membuka dan menutup pelajaran yaitu yang pertama untuk menimbulkan minat dan perhatian peserta didik terhadap pelajaran yang akan dibicarakan. Yang kedua, menyiapkan mental para peserta didik agar siap memasuki persoalan yang akan dibicarakan. Yang ketiga, memungkinkan peserta didik mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelajaran. Yang keempat, agar peserta didik mengetahui batas-batas tugasnya yang akan dikerjakan. Keterampilan yang keenam yaitu mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Merupakan keterampilan dasar yang perhatiannya terhadap setiap peserta didik serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan peserta didik dengan peserta didik. Tujuan guru mengembangkan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah keterampilan dalam pendidikan pendekatan pribadi. Yang kedua, keterampilan dalam mengorganisasi. Yang ketiga, keterampilan dalam membimbing belajar. Yang keempat, keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan KBM. Keterampilan yang ketujuh yaitu mengelola kelas, merupakan keterampilan dasar untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Tujuan dari pengelolaan kelas adalah 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan mengembangkan kemampuannya secara optimal. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan dan pelanggaran disiplin yang dapat merintangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, mempertahankan keadaan yang stabil dalam suasana kelas sehingga bila terjadi gangguan dalam belajar mengajar dapat dikurangi dan dihindari. Yang keempat, mengatur semua perlengkapan dan peralatan yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Yang terakhir yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Merupakan suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Tujuan diskusi kelompok diantaranya merupakan strategi yang memungkinkan peserta didik konsep atau memecahkan suatu masalah. Yang kedua, berinteraksi sosial serta berlatih bersikap positif. Yang ketiga, dapat meningkatkan kreativitas peserta didik serta membina kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Sekian penjelasan dari saya tentang keterampilan dasar mengajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.